Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi pada video ini kita akan bahas tentang phonetics. Ya. Apa itu phonetics? Secara definisi, phonetics itu adalah study of speech sound, ya. Study we give underline on speech. Jadi kita mengkaji suara dalam berbicara. Jadi bukan suara sembarang suara, bukan suara petir yang kita kaji, ya, bukan suara batu, yang batu bersuara, suara apalagi yang bersuara, ya, suara bel. Kita tidak kaji itu, ya. Yang kita kaji adalah suara manusia ketika berbicara atau berkomunikasi atau bernyanyi. Nah, seperti itu yang dikaji dalam phonetics. Salah satu, ya, banyak sebenarnya kajiannya. Yang umumnya kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita dalam kehidupan sehari-hari sering belajar phonetics, ya. Khususnya orang yang belajar bahasa. Kita belajar phonetics itu dalam hal pengucapan huruf. Nah, apa itu istilahnya? Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, istilahnya itu makharijul huruf. Makharijul huruf, ya. Kalau belajar bahasa Inggris namanya pronunciation. Nah, jadi penting sekali juga belajar phonetics ini, ya. Jadi dengan belajar phonetics, kita tahu bagaimana mengucapkan, membaca suatu kata dalam suatu bahasa dengan tepat, ya. Kalau kita tidak belajar ini, ditakutkannya ketika kita belajar bahasa yang asing untuk kita salah penyebutannya. Dan berbahayanya salah sebut ini bisa menghasilkan kesalahpahaman. Nah, itu yang berbahaya, ya. Makanya itu ilmu phonetics itu sangat penting karena di dalamnya mengandung ilmu makharijul huruf atau pronunciation, ya. Nah, di situ. Oke. Jadi phonetics itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada articulatory, and then ada acoustic, okay. Yang terakhir itu ada auditory. Oke, apa sih ini? Kita mulai dari sini dulu. Articulatory phonetics itu berarti atau mengkaji sumber suara, dari mana suara itu dihasilkan, dari mana huruf V keluar, huruf dalam bahasa Arab huruf ba dari mana keluar, huruf fa, huruf ma itu dari mana keluar. Nah, itu dikaji di sini. Jadi pengeluaran suara dari tubuh manusia. Nah, ini dikaji dari sini. Dari mana? Dari mulut kita, kan? Dikaji secara mendalam di sini. Titik-titiknya di mana saja, gitu, ya. Itu yang dikaji di articulatory. Bagaimana dengan acoustic? Nah, di acoustic ini ketika suara sudah dikeluarkan dari sini, maka suara itu melalui media udara, media apapun, ya, yang menghantarkan suara itu menuju kepada telinga manusia. Kalau kita pelajari di sini bagaimana suara itu melalui angin, melalui apa, sehingga yang ditangkap itu membentuk seperti huruf yang kita pahami. Nah, itu dari acoustic. Jadi acoustic itu mempelajari trip. Apa itu trip? Perjalanan, ya. Perjalanan suara yang dihasilkan dari sini menuju ke indera penangkap atau indera pendengar suara, maksudnya. Nah, jadi di situ. Dan auditory adalah bagian akhirnya, yakni di sini setelah mendapatkan suara, tentu saja suaranya itu tidak langsung dipahami, tetapi harus menuju ke bagian otak,
bagian tubuh yang namanya otak. Nah, setelah berada di otak, baru diproses dan dipahami menjadi sebuah bahasa. Nah, baru paham, oh gitu. Jadi ketika kamu bilang, kamu ganteng. Nah, itu suara itu melalui udara, baru menuju ke telinga. Nah, telinga ini masuk getaran-getarannya itu diproses, diingat atau dicoba dikenali ke bentuk yang kita sudah kenal, sudah tahu. Oh, kata-kata itu artinya adalah ini. Nah, dicocokkan artinya, baru dicerna, pahami sampai paham. Nah, jadi itu proses auditori, proses suara yang ditangkap tadi sampai ke otak, sampai paham pokoknya, baru bisa direspon. Nah, jadi ini perjalanan phonetics yang dikaji oleh para ahli phonetics. Oke, sampai di sini kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ini tadi adalah jenis-jenis phonetics. Karena pembahasannya luar biasa luasnya ya, maka pada video ini kita akan berfokus kepada artikulatory phonetics saja. Jadi tempat pengeluaran suara, ya. Oleh karena itu mungkin ini juga mirip seperti pelajaran makharijul huruf atau pronunciation. Nah, kita buat awalnya di dalam sebuah bahasa itu terbagi menjadi dua sumber pengucapan. Pertama, huruf konsonan. Yang kedua, huruf vokal ya. Kita pakai istilah di sini vowel. Jadi sebuah kata terbentuk adalah hasil kombinasi dari konsonan dan vowel. Ya. Nah, apa itu konsonan? Apa itu vowel? Ya, I believe that all of you already understand about consonant and vowel. Consonant like B, C, D, F, G, H, and so on. Vowel A, I, U, E, O ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi ini hal yang unik ya dari konsonan dan vowel. Konsonan ini dia tidak bisa diucapkan, huruf ini ya, huruf konsonan ini sendiri tanpa huruf vowel. Jadi harus dibantu biar dia hidup, bisa diucapkan. Kalau vowel dia bisa diucapkan sendiri tanpa konsonan. Wah, yang vowel mandiri ya. Oke, konsonan coba misalnya B. Gimana mengucapkan kata B tanpa mengucapkan vowelnya? I tadi. Jadi B itu ya, B, Bu itu juga U, konsonan juga. Nih C ada konson, ada vowel juga. D vowel juga. Kalau vowel kita bisa ucapkan ini apa? A, I, U, E, O. Nggak perlu konsonan untuk memperjelas. Nah, itu yang unik dari vowel. Sedangkan untuk konsonan itu tadi, dia harus ada vowelnya supaya bisa menghasilkan sebuah suara yang memiliki arti. Oke. Selanjutnya kita ke konsonan dulu. Apakah tidak hapus? Tidak. Kita hapus dulu deh. Nah, konsonan dulu deh kita fokuskan. Konsonan ini kita pelajari place of articulation. Penempatannya di mana-mana ya. Nah, makharijul hurufnya di mana-mana aja ya. Huruf B itu di mana? Nah, ini kita pelajari dulu sebelum kita ke vowel ya. Di place of articulation kita misalnya kita punya kepala nih ya. Kita lihat dari sisi sebelah sini, kalian di sana lihat dipotong sini, kalian bisa melihat anggota tubuh manusia itu jadinya seperti ini. Ada hidung, ini bibir, ini ada gigi, ini langit-langitnya sampai ke bawah. Nah, kalau yang di bawah itu sini ada lidah, sini ada gigi lagi, ada bibir, dagunya. Well, kurang lebih seperti ini ya gambar manusia. Oke. Jadi kita pertama ke place of articulation yang ada di depan dulu. Ini bibir, nih ketemu dengan bibir atas, bibir bawah, itu menghasilkan beberapa huruf seperti B, ada B, M, dan P ya. Ketiga bentuk suara ini dihasilkan di depan. Istilahnya adalah bilabial ya. Karena dihasilkan oleh dua buah
bibir. Jadi bibir itu labia atau labia. B artinya dua, bilabial berarti ada dua bibir. Ketika kita mengucapkan huruf B, pasti bibir kita rapat dulu. B, M, P, pasti ada pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Lalu kita punya juga labiodental, ya, itu adalah antara bibir bawah dan gigi atas. Bibir bawah sini dengan gigi atas, jadi itu namanya labiodental. Nah, huruf yang biasanya labiodental itu adalah huruf F, ada juga huruf V, ya, F, V, F, and V. Nah, dua itu ya di yang bagian sini, bibir bawah dan bibir atas. Lalu asal dari huruf konsonan yang lainnya ada antara pertemuan gigi nih, gigi atas dengan gigi bawah, upper teeth and lower teeth. Nah, itu namanya jadi interdental atau antar gigi ya. Istilahnya huruf yang dihasilkan itu bentuknya itu kayak gini, C gitu ya, C. Ada juga gimana sih pengurahannya? Nah itu, ada J, ada C, ada J. Nah, jadi giginya rapat atas bawah. Kalau dalam bahasa Arab itu ada huruf sin kan, sin. Nah itu giginya atas bawah rapat, sin, sin. Nah itu berasal dari interdental berarti sin itu ya. Selanjutnya kita punya alveolars. Alveolars itu apa namanya, wilayah di sini, di depan langit-langit di belakang gigi, itu alveolar, di bagian dalam sini sedikit. Nah di alveolar itu munculkan huruf-huruf kayak apa ya, alveolar, huruf T ya kan, huruf apa lagi, huruf D, N, itu kan bilang T, T, pasti lidah itu menempatkannya itu di daerah di belakang gigi sedikit. Nah wilayah belakang gigi sedikit itu namanya alveolar. Macam-macam banyak lagi ya, jadi kayak T, G, N, apa lagi, ada S, L, R, S, L, L. Nah, ini berasal dari alveolar. Oke. Selanjutnya kita juga punya palatals. Palatals itu ini posisi palatal itu di sini langit-langit. Nah, lidah menyentuh situ. Huruf-hurufnya yang ada tuh kayak huruf tebal-tebal ya. Kalau dalam bahasa Arab tuh ada kayak huruf so, huruf wo. Nah, huruf-huruf tebal kayak gitu, po, bo, itu huruf-huruf palatal ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita bisa pakai istilah apa, simbolnya itu kayak gini. Nah, ini untuk so ya, ini lagi nih. Nah, dan lain-lain ya, itu palatals. Kita juga punya palars. Oke, palars itu di sini, ini kan hampir di ujung tenggorokan, hampir bawah situ. Nah ini lidah di wilayah lidah di bagian sini ya. Jadi kita keluarkan huruf K, G, Eng. Kita bilang apa namanya? Palars. Oke. Kita ada kayak huruf K, G. Lalu kita punya huruf Eng. Eng itu ya. Nah, jadi huruf-huruf ini yang muncul di belakang, sudah di belakang lidah, hampir dekat amandel lah kira-kira. Nah itu huruf pengeluaran dari palars. Lalu kita ada punya ovular. Nah ovular itu di belakangnya lagi, itu huruf-huruf yang seperti ovular tulisannya, hurufnya lebih dalam daripada K lagi, K. Nah lebih ada lagi K, ada L, R,
harus besar kayak gini ya. Ada huruf G, go. Nah kalau kalian bahasa Arab tuh go. Jadi lo, ko itu sumbernya di pelars, di ovular. Kalau pelars itu pengeluaran huruf kaf, huruf apa nih? G biasanya, G Indonesia, G, K, ini masih di depan. Nah kalau sudah ke G Arab, lo, nah itu beda ya huruf lo yang ini. Makanya orang Indonesia itu harus agak-agak hati-hati ketika bilang ini bukan ga atau go tapi lo. Nah, karena posisinya itu beda dengan yang G kita Garuda, bukan Loruda, beda ya. Nah itu jadi G Indonesia dengan lo itu beda, jadi posisinya ke belakang sedikit di ovular. Dan terakhir itu kita punya glottal sound, H terbuka. Jadi glottal itu tidak ada di wilayah mana ya, kan huruf H itu ya ada di dalam mulut kayak gitu. Nah itu namanya glottal. Itu kayak huruf H. Nah huruf H itu berasal dari glottal. Oke. Jadi ini dia place of articulation. Ada bilabial, dua bibir, labiodental, bibir bawah, gigi atas, interdental, antar gigi, kayak huruf sa, tadi ya, sha juga masuk ya. Nah, ada alveolar, ya, nah, ada huruf ta, da, nah itu di belakang gigi atas, lidah menyentuh belakang gigi atas. Kalau labiodental, kalau palatal, ini kayak sh tadi, oh ya, shin batu shin, palatal, lidah itu sedikit gembung kayak gitu ya, jadi sh. Kita ada pelars itu di belakang daripada itu di sini, jadi hurufnya keluar k, ga, nga, kagangan, kayak gitu ya kalau kita pakai huruf a, vowel a, k, ga, nga. Kalau uvular atau uvular itu huruf yang lebih belakang lagi daripada k, jadi ko atau q ya. Cut, kof, ini ini R-nya R Prancis kan, bonjour, jadi ada di belakang sedikit, jadi posisinya sama dengan Q, bonjour. Ini ada lo juga ya di belakang lo, bukan tiga, jadi beda ga go. Itu tadi. Terakhir glottal itu kayak hembusan angin aja. Nah, jadi suaranya keluar dari udara yang ada dalam mulut. He, ho. Nah, huruf H yang ini. Nah, itu posisinya ada di glottal. Oke, itu penempatan dari asal muasal huruf tadi ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana mereka itu dihasilkan. Oke. Hapus dulu ya. Dalam pelajari hasil suara, nah, kita supaya bisa membedakannya itu tahu cara pengeluarannya. Nah, istilahnya yang kita pakai dalam mempelajari cara suatu huruf atau suara itu keluar namanya adalah manner of articulation. Nah, bagaimana mengeluarkan huruf ba dari bibir dua kan atas ba, nah itu gimana keluarkannya? Nah, jadi ada beberapa cara dalam phonetics. Cara yang pertama itu kita punya poised and poiseless. Nah, kita harus bedakan dulu huruf itu poised atau poiseless. Apa itu poised and poiseless? Cara membedakan suatu kata itu poised atau poiseless, coba letakkan di sini. Nah, letakkan jari kalian di jakun. Coba ucapkan huruf-huruf yang poised. Misalnya b, ba, da, ga, za. Nah, ini kalau terasa bergetar berarti dia poised. Kalau di sini suara itu tidak bergetar,
maka dia itu voiceless. Contohnya pa, ta, ka, sa. Nah, nggak ada. Nah, nggak ada getaran di sini. Jadi itu voiceless, oke? Mau coba? Ada nggak getarannya? Coba aja yang voiceless. Misalnya z itu masih banget ya. Z, atau ba, b ya. Nah, ba itu sudah bergetar. Kalau ini fa, pa, paling ini gerak kayak turun gitu doang, tapi nggak ada getarannya. Nah, itu yang membedakan antara voice atau voiceless ya. Ada getaran udara ketika mengucapkan huruf itu. Ketika ada getaran, maka huruf tadi dikatakan voice. Kalau tidak ada, ini dikatakan voiceless atau unvoiced. Oke. Lalu ada sumber yang lain, yakni dari nasal. Oh, nasal dari hidung ya. Nah, misalnya pengucapan huruf M. Nah, itu lebih kepada antara, kalau kita tutup mulut kita bisa gitu M. Nggak bisa ya. Nah, jadi ada separuh di hidung, separuh di sini. M. Kalau kita tutup hidung nggak? Jadi makin kacau ya. Jadi ada pengaruh di situ. Coba kita pakai huruf P. Gak ada pengaruhnya di suaranya, tetap sama. Nah, berarti P itu bukan berasal dari suara nasal. Kalau M, dia berasal dari nasal atau hidung. Nah, berarti ini bukan nasal. Itu ya. Nah, jadi ada lagi sumber lainnya ya. Suara itu berasal dari oral. Ya, tadi kalau oral itu ya dari mulut saja. Kalau dari nasal itu ada pengaruh dari hidung. Nah, kombinasi antara mulut dengan hidung. Jadi kalau oral aja fokus di dalam sini kayak huruf P tadi, tutup hidung nggak ada pengaruh. Pa, pipu, pepo. Kalau kita huruf M, kita tutup hidung. Pa, pipu, pepo. Nah, itu berpengaruh sekali. Jadi itu huruf nasal. Sedangkan P ini oral. Nah, oke. Selanjutnya kita punya stop. Jadi suara itu ketika disebutkan, kita mengeluarkannya ketika kita bilang mantap. Nah, itu suaranya berhenti sudah, mantap. Kalau kontinuan itu terus, misalnya huruf dalam bahasa Arab aja ya, huruf sa. Jadi kita bilang misalnya sakulat. Jadi ada bocoran sedikit. Nah, itu namanya kontinuan. Oke. Atau kalau pakai bahasa Arab, pakai ba, mantap. Nggak pakai mantap. Habis dah. Kalau pakai fa, mantap. Itu kontinuan. Ya. Ketika kontinuan, dia ada sembusannya kayak gitu, dia bilang fricatives. Kalau itu ada yang bilang istilah lainnya pengecualian dari fricatives, ada applicatives. Kalau contoh applicative, dan di sini ya, applicatives itu yang voice, itu yang nih, yang applicative itu ketika kayak huruf nih, church atau judge. Nah, kayak gitu nih, judge. Ketika hurufnya ada kayak gitu, ditahan dulu, di stop, ditahan baru tuh keluar. Nah, itu namanya applicative. Church and judge. Oke. Nah, kita lanjut aja nih. Kalau sudah tahu hurufnya applicative tadi, yang c dengan j tadi, nah, kita ke manner yang berikutnya, glide. Ya, glide itu huruf kayak huruf wow. Biasanya glide itu the sound like u and ue. Itu huruf yang bisa dikatakan separuh vowel sudah, kayak huruf y. Kalau disimbolkan huruf y itu, ini kita kan huruf j, tapi kalau ini sebenarnya simbol huruf y. Kita bacanya y atau u, serah. Ini w.
atau wu atau wi. Kenapa dia dibilang separuh vowel? Karena ya kalau kita menulis happy, nah sudah berubah menjadi i ya kan. Menulis vowel, 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 vowel. Huruf W ini, yang Y ini berubah jadi U kayak gitu ya. Makanya jadi separuh daripada vowel, padahal dia konsonan aslinya. Nah, ini dinamakan glides, dimana glides dihasilkan dari sedikit atau tidak ada sama sekali udara di mulut. Y. Nah, kayak begitu ya. Terakhir kita punya liquids L dengan R. Kalau liquid ini dia alveolar ya. Penjelasannya, liquid itu there is some obstruction of the air stream in the mouth but not enough to cause any real constriction or friction. Mantul, pintar, mungkin gitu maksudnya ya. Ada getarannya, mantul, pintar, pintar. Jadi kayak huruf R-nya itu ada mantulan kayak gitu ya. Makanya ada dia bilang situ ada air stream situ ya. Nah, oke, jadi itu manner of articulation. Oke, kita lihat ke huruf bilabial dulu. Pai, by. Nah itu p dengan b nya itu stop dia ya, keluar dari oral. Nasal stop, my. Ada dari hidung juga ya, kontribusinya dari hidung. Kita ke fi itu frikatif f. Ada hembusan gitu ya, frikatif tadi. Ada v juga ada hembusan tapi lebih berat. V, fi, y. Makanya kalau kalian suka nonton Indonesian Idol ya, don't forget to vote. Jangan bilang pot. Jangan lupa untuk pot. Jangan kalian bacanya vote yang banyak, vote yang banyak ya. Jangan salah sebut ya itu. Nanti kalau dibilangnya pot jadi pot bunga ya. Ini vote sebanyak-banyaknya ya. Fi, ada vote, fi. Nah, oke. Interdental kita lihat itu contohnya tight. Nah, ada die, tight and die. Nah gitu. Itu frikatif ya, iya betul, and ada hembusan sedikit, itu jadi frikatif alright. Kalau alveolar zu. Nah itu ada nya itu adalah frikatif, nya itu adalah frikatif. Kalau yang stop, die, udah nggak ada apa-apa ya, di t-nya, d-nya nggak ada, night, udah nggak ada masalah, cuma dia itu di nasal ya. Kalau aplikatif tadi sudah kita lihat contohnya church. Kalau di sini contohnya chim and jeep, oh gitu ya, bacanya chim and jeep. Oke. Kalau yang glide contohnya ada which, nah ya, which, and white. Oke, interesting situ. Jadi itu which itu bisa berasal dari bilabial, oke. Bisa berasal dari pelar, which ya, di situ wu. Kalau yang bilabial which, wife. Kalau dari depan ya, kalau kita memilih dari belakang wife, which, wife. Tergantung kebiasaan gimana. Oke, jadi contohnya ada satu di sini, height, ya. Kalau tahu tadi yang tidak ada dari mana-mana, dari air aja dibentuk. Maksudnya dari udara, air ya. High, udara kita olah di dalam mulut jadi sebuah huruf gitu ya, huruf H yang keluar. Oke, interesting. Nah itu tadi place of articulation dan manner of articulation. Jadi manner of articulation tadi ada stop, ada fricatives, ada applicatives, ada mana lagi, banyak lagi ya. Ada oral, ada nasal, ada voice, ada voiceless. Nah itu.
Kalau misalnya masih belum paham bagaimana, silahkan tanyakan ya. Kita lanjut ke pembahasan tentang vowel. Cukup sudah tentang konsonan ya. Kita ke vowel. Nah, di vowel ini kita lihat aja langsung gambar ya. Lihat gambar berikut ini ya. Di gambar berikut ini ada sedikit penjelasan ya. Jadi huruf vowel itu dibentuk oleh pertama lidah dan putaran tempat keluar udaranya di mana. Nah, apakah di depan, di tengah, atau di belakang? Kalau lidah ini apakah lidahnya ke atas, di tengah-tengah, atau di bawah? Oke, coba lihat di situ huruf I. Itu dibacanya I ya, makanya kita bilang beat. Oke, jadi beat itu lidah kita di atas. I, turun lagi sedikit. I, nah gitu ya. I, nah, ke belakang sedikit. Nah itu yang penting diingat. Jadi kalau A itu di tengah-tengah, A ya, A yang biasa kita pakai di bahasa Indonesia A. Ada A yang biasa bom, bam. Ada bat, bam. Kalau yang bor, bor, oke. Terus ini ada boat, bom, bor, boat, foot, boot ya, boot, foot. Jadi yang pertama tuh boot, foot, boat, board, ball. Jadi semakin turun ke bawah, lidah kita ikut turun ke bawah juga ya. Nah, jadi huruf-hurufnya itu kita lihat ini. Dia ada perputaran naik turun lidah. Itu yang menghasilkan huruf ini tadi, huruf-huruf vowel atau vokal ya. Jadi di depan lidah I, ya lidah kita di depan I. Kalau sedikit lagi turun ke belakang ada kita bilang A. Nah, lidah kita di tengah-tengah, kalau kita bilang nah, yang bom tadi bom atau board, put, oke. Di belakang juga ya, put, lidah kita gerak gak? Put, nggak gerak ya, dia yang di belakang naik kayak gitu. Boot, nah lidah kita juga dia boot. Kalau kita masuk ke A, ke tengah dia rose. Ini huruf swa ya, swa yang lambangnya kayak gini. Ini vowel yang kita bilang itu paling males diucapkan, kayak water ya, kayak rose. Nah, jadi mau diucapkan enggak, kayak males ngucapin ini kayak gitu. Tapi kalau nggak diucapin beda, nggak jelas artinya ya. Rose nggak bisa ya, dia harus rosa biar beda dengan lain. Water kayak gitu ya. Jadi swa banyak sekali swa juga yang dipakai, apalagi kalau pakai British ya, British accent. Huruf swa huruf swa apa yang itulah. Swa ini yang vowel swa banyak sekali yang ketika tidak ditekan, nah itu pakai swa. Ada I. Nah menarik dengan huruf I ini ya, simbolnya kayak gini. Contoh hurufnya bite. Jadi kita bacanya bite. Kayak name, what is your name itu gini ya, dengan I, name. Huruf simbolnya name, name. Ini dua huruf ya, dua huruf vokal menjadi satu. Ini ada istilah lain nih, namanya diphthong. Nah, ketika kita bilang name, bukan name ya, atau nama, tapi name, itu namanya diphthong. Ketika vowelnya itu menyatu kayak A. Nah, ya kan? Nah, itu salah satu contohnya ya daripada diphthong. Oke, ketika huruf vowel dibaca bersamaan. Oke, ya. Mungkin sedikit gangguan tadi adalah pertanda bahwa
videonya mungkin cukup sampai di sini. Mungkin ya pembahasan tentang phonetics ini mungkin masih terlalu banyak yang di skip. Jadi ya pada intinya phonetics ini adalah ilmu tentang suara. Jadi kita tadi belajar tentang huruf vokal, huruf konsonan, bagaimana huruf konsonan itu diproduksi ya kan dari tubuh kita, dari area tubuh kita, dari bibir kita, gigi, dinding, langit-langit, ya kan, tenggorokan, dari paring kayak gitu ya. Nah itu asal muasalnya istilah-istilahnya ya, ada bilabial, ada labiodental, ada alveolar, ada nasopharyngeal. Nah itu asal-asal dari bahasa, dari huruf konsonan. Nah kalau untuk vowel tadi dia tergantung posisi lidah, lalu pengeluarannya dari mana ya. Jadi huruf vokal itu, vowel itu dia putar-putar dari mulut kita ya. Huruf a, i, u, e, o itu tergantung posisi lidah pada intinya. Dan tadi yang diphthong tadi, ketika dua huruf vowel menjadi satu, jadi kayak ei, ae, nah itu namanya diphthong ya. Nah, dan ada istilah huruf yang sering dipakai ya, yang kalau kalian mau pakai British accent itu ada dari schwa, itu perlu diingat. Oke, banyak sekali lagi yang mungkin bisa kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya, silahkan tanya sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Kita akan diskusikan bersama ya. Oke, so kalau ada salah atau hilaf boleh dikritik ya. Kalau menurut kalian ada penjelasan yang tidak tepat, yang mungkin dari pemahaman kalian beda, bisa sharing juga di kolom komentar. Kita diskusikan dengan cara akademik ya. Oke, jangan barbar. So that's all, thank you, and I hope you learn something from this video, and see you in the next videos. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.